Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video wrap up tentang mini project yang telah saya buat. Di sini yang akan dibahas itu yang pertama ada struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan juga isi file. Yang kedua, implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Lalu yang ketiga itu menjelaskan implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani atau merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Implementasi generator, iterator, dan closures. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Lalu yang kelima, demo program, menunjukkan running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Yang terakhir, refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu struktur program. Pada program ini, yaitu program Smart Home, itu terdapat dua package utama, yaitu sensor dan monitoring. Sensor ini itu berisi modul sensor simulator. Modul sensor simulator.py ini itu berisi kelas untuk simulasi sensor dan representasi ruangan. Di sini juga ada init yang dimana ini sebagai inisialisasi agar folder ini tuh dibaca Python-nya itu jadi package. Kalau misalnya nggak ada init, itu dia bakal jadi folder biasa doang. Tapi kalau ada init, itu dia langsung otomatis jadi package. Terus yang kedua ada monitoring. Isinya ada modul main. Di modul main ini tuh berisi logika utama program, kayak tampilan menu dan kontrol alur sistem. Kita coba lihat di sensor simulator. Sebelumnya di sini kan ada logs. Package utamanya itu cuma dua. Logs ini tuh karena saya itu telah melakukan perintah pada lab 8 nih. Jadi logs ini tuh untuk file JSON. Jadi package utamanya cuma dua. Logs ini tuh untuk JSON yang ada pada lab session 8. Seperti itu. Jadi ini isi dari modul sensor simulator. Ada kelas sensor untuk mensimulasikan pengambilan data suhu dan kelembapan. Lalu ada classroom yang merupakan representasi dasar sebuah ruangan dengan sensor. Lalu di sini ada subclass kitchen dari room, yang dimana mempresentasikan dapur dengan tambahan status cooking mode. Lalu ada subclass bedroom dari room, itu mempresentasikan kamar tidur dan mengevaluasi apakah kondisi ruangannya ini sesuai atau ideal atau tidak untuk tidur. Berikutnya modul kedua yang ada di monitoring. Jadi file ini tuh berisi logika utama program Smart Home ini.
Di sini ada list untuk menyimpan semua objek ruangan yang telah ditambahkan. Lalu ada fungsi menambahkan ruangan ke dalam room list dengan tipe atau jenis yang sesuai, yaitu room, kitchen, atau bedroom. Lalu mengecek jika namanya kosong atau duplikat. Berikutnya fungsi generate data untuk mengambil data sensor dari semua ruangan dan mengembalikannya sebagai list string terformat. Lalu ada fungsi data generator. Jadi ini tuh merupakan generator yang mencetak dan menyimpan data sensor untuk ruangan tertentu secara berkala. Lalu ada kelas iterator. Jadi ini untuk membaca riwayat sensor ruangan. Lalu ada ringkasan data, itu untuk menghitung dan menampilkan ringkasan statistik kayak minimal, maksimal, rata-rata, suhu, dan kelembapan dari riwayat suatu ruangan. Lalu berikutnya simpan data ke file untuk menyimpan semua data riwayat ke file JSON dalam folder logs yang tadi. Terus ada baca data dari file, itu untuk membaca file JSON yang berisi riwayat dan mengembalikannya dalam bentuk dictionary. Lalu ada cari ruangan berdasarkan suhu, itu untuk cari ruangan berdasarkan suhu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Terus ini ada fungsi main dan juga tampilan menu. Tampilan menu ini udah pasti untuk tampilan menunya nanti yang ditampilkan ke pengguna. Terus main ini itu berisi alur utama dari program ini dan menampilkan menu untuk pengguna. Di sini terdapat 8 menu. Sampai bawah itu untuk menu-menu yang ada pada program ini. Berikutnya, implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya, serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa program ini itu menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek seperti sensor dan ruangan, serta ada pewarisan atau inheritance antar kelasnya. Jadi OOP itu ada atribut, objek, dan metode kan. Nah di sini saya sudah yang pertama itu inisialisasi kelas sensor. Metodenya itu get data, atributnya nama sensor dan time step ini. Lalu yang kedua itu ada classroom dengan atribut nama ruangan, sensor, dan riwayat, serta metodenya itu get sensor info ini. Lalu berikutnya ada kelas turunan atau inheritance dari room, dari super classroom, yaitu kelas kitchen. Jadi di subclass ini itu pewarisannya dengan super init ini. Terus di sini juga menambahkan di sini juga menambahkan atribut baru yaitu cooking mode dan get sensor info ini untuk menambahkan keterangan modenya. Berikutnya di sini ada subclass yang kedua
yaitu bedroom, dari super classroom, yang dimana pada bedroom ini itu pewarisan langsung tanpa atribut tambahan. Terus di sini tuh menambahkan logika kenyamanan tidur berdasarkan suhu. Kayak suhu ideal untuk tidurnya itu dicek. Lalu contoh instansiasi objek. Contohnya itu kayak ini. Jadi pada bagian ini tuh kita tuh buat instansi objek dari kelas kitchen, bedroom, atau room berdasarkan parameter tipe yang boleh diberikan dan menambahkannya ke dalam room list. Itu contoh dari instansiasi objek. Dan untuk pemanggilan method, jadi pada pemanggilan method ini itu suatu fungsi atau metode yang didefinisikan dalam kelas itu dipanggil untuk dijalankan. Contohnya itu ada pada di sini. Kita panggil generate data ini pada modul main, dan di menu 2 kita panggil generate data ini. Terus kita coba lihat isi dari fungsi generate data ini. Jadi isi dari generate data itu room get sensor info. Disinilah metodenya itu dipanggil. Get sensor info ini itu metode yang ada di kelas. Coba kita lihat. Bisa room, bisa kitchen atau bedroom tergantung dari objek room yang ditambahkan ke room listnya. Kayak nanti get sensor info ya. Ini. Jadi pemanggilan get sensor info yang ada di class itu terjadi secara nggak langsung melalui function ini generate data yang dipanggil di menu pilihan 2. Itu adalah contoh dari pemanggilan method. Jadi kayak fungsi ini kan ada di kelas. Nah, tapi kita di sini tinggal panggil aja tanpa perlu nulisin semua kode ini lagi kan. Tanpa perlu nulis ulang. Jadi kita cuman manggil aja metodenya. Terus di menu 2 kita panggil generate data yang isinya tadi itu get sensor info yang ada di kelas. Seperti itu. Jadi itu merupakan contoh dari pemanggilan method dan masih banyak yang lainnya. Lalu berikutnya ketiga, implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani, merujuk pada penugasan lab, tunjukkan potongan kodenya. Jadi di lab ini itu kita ada skenario-nya untuk implementasi exception handling ini. Yang pertama, validasi input pengguna. Misalnya pengguna memasukkan opsi menu yang tidak tersedia. Untuk memvalidasi input pengguna, kayak contohnya menunya itu kan cuma ada dari 1 sampai 3, tapi pengguna itu malah masukin angka selain itu. Nah di sini kita pakai exception handling buat mengatasi hal tersebut. Jadi ini itu merupakan exception handling dari validasi input pengguna. Jadi pertama nanti pengguna itu bakal diminta masukkan nama ruangan. Setelah itu nama tersebut dibersihkan dari spasi. Jika nama dimasukkan kosong, maka program akan melemparkan value error dengan pesan bahwa nama ruangan tidak boleh kosong. Kemudian pengguna akan diminta untuk memilih tipe ruangan yang ingin ditambahkan. Apakah itu tuh
apakah itu dapur atau kitchen, bedroom, atau room atau ruangan biasa. Lalu, input pilihan ini kemudian dicocokkan dengan dictionary bernama TypeMap ini untuk dikonversi menjadi tipe string yang sesuai. Lalu, jika input pilihan tipe ruangannya itu nggak valid, misalnya di luar angka 1-3 itu, maka program nanti akan melemparkan value error dengan pesan kesalahan tipe ruangan tidak valid. Nah, di sini kita menggunakan exception handling untuk menangani error saat program itu berjalan, biar program itu nggak langsung berhenti dan bisa memberikan pesan yang jelas ke penggunanya. Lalu, data sensor yang tidak valid, seperti nilai suhu di luar rentang 0-50 dan nilai kelembapan di luar rentang 0-100. Itu kodenya yang ini. Jadi get data ini itu untuk mensimulasikan pengambilan data sensor suhu dan kelembapan. Pertama, ini bakal ngehasilin angka acak, kita pakai random, untuk suhu antara 0 hingga 50 derajat Celcius dan untuk kelembapan antara 0 hingga 100%. Nanti nilai-nilainya dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma menggunakan round ini. Terus data yang dihasilkan berikutnya, objek itu bakal mencatat waktu saat data tersebut diambil dan menyimpan hasil dari ini datetime_now ke dalam atribut self timestamp ini. Selanjutnya, metode ini tuh nanti bakal memvalidasi untuk mastiin nilai suhu dan kelembapannya itu masih berada dalam rentang yang wajar. Jika salah satu nilainya itu ada di luar rentang, misalnya suhu di bawah 0 derajat atau di atas 50 derajat, atau bahkan kelembapannya itu di luar rentang 0-100, maka nanti tuh akan dilempar exception value error dengan pesan yang sesuai. Jadi itu untuk yang exception handling untuk mengecek data sensor yang tidak valid. Lalu yang ketiga itu ada ruangan tertentu tidak diizinkan memiliki suhu atau kelembapan tinggi. Misalnya dapur tidak boleh terlalu lembab, kamar sebaiknya tidak memiliki suhu di atas 30 derajat. Itu exception handlingnya di sini. Jadi nanti kalau misalnya yang pertama itu di bedroom dulu ya. Nanti metode ini tuh bakal melakukan evaluasi apakah kondisi kamar ini atau ruangan ini tuh ideal atau tidak untuk tidur dengan kriteria yang udah ditentuin, yaitu suhu antara 26 sampai 20 dengan kriteria suhu antara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan antara 30 dan 60%. Jika kriteria ini nanti tuh terpenuhi, maka akan ditambahkan pesan bahwa kondisinya itu ideal untuk tidur. Jika tidak, nanti juga akan muncul pesan tidak ideal untuk tidur. Berikutnya pada kitchen, di sini nanti bakal dicek suhu dan kelembapannya. Kalau kelembapannya melebihi 70%, nanti akan ditambahkan peringatan bahwa kelembapannya itu terlalu tinggi. Lalu semua informasi ini digabungkan dan dikembalikan sebagai string. Terus apabila nanti terjadi kesalahan, misalnya data sensornya itu invalid atau kesalahan lain, maka akan ditangani dengan blok try except ini, except, dan mengembalikan pesan error yang sesuai. Jadi itu adalah exception handling
atau skenario error utama yang ditangani pada program ini. Berikutnya yang keempat, implementasi generator, iterator, dan closure. Langsung saja, saya akan tunjukkan implementasi dari konsep ini yang ada pada program saya. Jadi ini merupakan implementasi dari generator. Bisa dilihat bahwa di sini tidak pakai return, tapi pakai yield. Jadi generator ini tuh jenis iterator khusus yang dibuat pakai fungsi biasa, tapi pakai keyword yield dan nggak pakai return. Bisa dilihat saya sudah mengimplementasikan data generator pada tugas ini. Lalu berikutnya konsep iterator. Jadi iterator itu objek yang bisa diiterasi atau di loop satu persatu. Biasanya digunakan dalam perulangan for loop. Terus iterator ini ada dua metode penting, yaitu iter dan juga next. Iter itu untuk mengembalikan iteratornya itu sendiri, lalu next itu untuk mengembalikan elemen berikutnya dari urutan. Iterator pada program ini itu untuk membaca riwayat data sensor dari sebuah ruangan. Lalu generator tadi pada program ini itu untuk menghasilkan data sensor secara berkala selama durasi tertentu. Lalu berikutnya closure. Jadi closure ini itu fungsi yang didefinisikan di dalam fungsi lain. Seperti ini, kayak ini kan ada fungsi, terus di dalamnya ada fungsi lagi, dan mengingat lingkungan atau state luarannya, meskipun fungsi luarnya itu sudah selesai dieksekusi. Dalam program ini, catat ini merupakan fungsi dalam atau inner function. Menggunakan suhu list dan lembab list dari fungsi luar, pencatat ringkasan. Saat pencatat ringkasannya ini dipanggil dan mengembalikan catatan dan mengembalikan catat, maka catat ini masih menyimpan referensi ke suhu list dan lembab list, meskipun pencatat ringkasan itu sudah selesai dieksekusi. Jadi itu merupakan implementasi closures dari program ini. Berikutnya demo program, running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Langsung saja kita buka CMD. Bisa dilihat program bisa di running. Di sini terdapat 8 menu. Yang pertama itu ada tambah ruangan. Fungsinya untuk menambahkan ruangan baru ke sistem pemantauan. Kita langsung coba untuk jalanin. Kita masukin nama ruangan dapur. Setelah kita memasukkan nama ruangan, itu nanti kita akan diberikan pilihan tipe ruangannya. Ada 3, yaitu kitchen, bedroom, dan juga room. Kitchen tentunya itu untuk dapur, bedroom tentunya untuk kamar tidur, dan untuk ruangan lain selain kitchen dan bedroom, itu pilihan tipe ruangannya yang room. Kita tambahkan lagi ruangannya, kamar tidur, ruang tamu. Berikutnya menu yang kedua, yaitu tampilkan data semua ruangan. Fungsinya untuk menampilkan data sensor terbaru seperti suhu, kelembapan, dan waktu dari semua ruangan yang telah ditambahkan tadi.
Terus outputnya juga bakal disesuaikan sama jenis atau tipe ruangan yang tadi. Kita langsung coba. Bisa dilihat di sini sudah bisa, tidak error. Jadi kalau di kitchen itu bakal ada status memasak, dia aktif atau tidak. Lalu di sini ada peringatan kelembapan terlalu tinggi. Jadi di dapur itu kelembapannya tidak bisa lebih dari berapa tadi? 70 derajat. Kalau dia lebih dari 70 derajat, 70%, dia bakal kasih pesan peringatan yaitu kelembapan terlalu tinggi. Kalau misalnya kurang, itu nggak akan ada pesan ini. Terus kalau misalnya nanti mode masaknya ini tuh aktif, dia bakal ada perkiraan suhu atau peningkatan suhu karena aktivitas memasak. Lalu berikutnya di bedroom atau di kamar tidur, ada juga status kondisi ruangan. Jadi ruangannya tuh ideal atau enggak untuk tidur. Kalau misalnya tidak ideal, nanti akan ada pesan seperti ini. Terus kalau misalnya ideal, nanti ada tulisan ideal untuk tidur. Untuk ruangan lain selain kitchen dan bedroom, itu biasa hanya suhu kelembapan dan juga waktunya saja. Berikutnya, riwayat sensor. Jadi, fungsinya itu untuk melakukan pengambilan data sensor secara berkala dari suatu ruangan tertentu. Langsung aja kita coba. Kita pilih ruangan mana yang mau kita tampilkan. Di sini kita tampilin dapur. Durasinya itu secara default itu 60 detik, bisa diubah. Di sini kita coba masukin 20 detik. Nanti semua data yang diambil itu bakal disimpan di dalam riwayat. Berikutnya menu keempat yaitu ringkasan riwayat. Fungsinya untuk menampilkan ringkasan statistik dari semua data sensor yang telah dikumpulkan per ruangan, yang bakal meliputi suhu, minimum, maksimum, rata-rata gitu. Terus kelembapan juga, minimum, maksimum, dan juga rata-rata. Langsung aja kita coba. Bisa dilihat ringkasan dari dapur, suhu kelembapan, minimal, maksimum, rata-rata. Terus ini ringkasan untuk kamar tidur, ringkasan untuk ruang tamu. Bisa kita lihat programnya bisa jalan, nggak error untuk menu keempat ini. Lalu berikutnya menu kelima, simpan riwayat ke file. Tentunya untuk menyimpan seluruh riwayat data sensor dari setiap ruangan ke file JSON. Di sini saya pakai filenya JSON. Langsung aja kita coba. Data berhasil disimpan ke logs data sensor JSON. Berikutnya kita bakal baca riwayat dari file. Tentunya itu untuk membaca dan menampilkan isi file dari data sensor.json yang tersedia dan menampilkan data historis setiap ruangan dengan timestamp yang tadi. Langsung aja kita coba. Bisa dilihat kenapa yang dapurnya ini banyak, terus yang kamar tidur sama ruang tamunya itu dikit. Karena tadi kita ambil riwayat sensor dapurnya itu 20 detik kan, jadi ini data yang keluar itu segini. Tuh, terus yang kamar tidur kan tadi kita nggak ambil riwayat sensornya, jadi cuma satu. Jadi seperti itu. Jadi ini tuh
merupakan isi dari file JSON atau riwayat yang udah kita simpan tadi. Lalu berikutnya, menu ketujuh, cari ruangan berdasarkan suhu. Fungsinya untuk mencari dan menampilkan ruangan yang memiliki data riwayat suhu sesuai dengan kriteria. Kita langsung coba aja. Di sini kita ada 3 kriteria, equal, above, sama below. Jadi ini untuk suhu sama dengan nilai tertentu, ini untuk suhu lebih besar dari nilai yang kita masukin nanti, ini suhu lebih kecil dari nilai tertentu. Di sini saya bakal cari yang ketiga, suhunya lebih kecil dari. Nah, di sini nanti pengguna bakal diminta suhu atau kriterianya mau berapa gitu. Di sini kita coba di bawah 40 ya, derajat Celcius. Nah, nanti bakal muncul output kayak gini. Dapur memiliki 4 data yang sesuai ya, di bawah 40 semua. Terus kamar tidur sesuai. Terus ruang tamu juga sesuai di bawah 40 derajat. Programnya juga bisa dijalani tanpa error. Jadi yang ditampilin itu cuman data yang cocok atau yang sesuai dengan kriteria yang udah kita masukin aja. Itu seperti itu menu 7. Lalu menu yang ke-8 tentunya untuk berhenti atau keluar dari program. Berikutnya, refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Mungkin untuk tantangan itu ada di awal-awal pengerjaan, kayak pas di awal itu masih belum ngerti gimana tugasnya atau perintahnya gitu. Sebenarnya kayak perintahnya itu tuh udah jelas, cuman kayak masih aja gitu kurang paham dari sayanya gitu loh, bukan dari perintahnya. Tapi makin kesini kayak makin maju ke lab 5, 6, 7, 8 itu kayak makin ngerti, makin paham sama apa yang disuruh, sama apa perintahnya gitu. Terus pas awal itu kayak project ini tuh kelihatan ribet, cuma pas udah dijalanin ya udah bisa gitu, tetap bisa ngerjain gitu. Jadi kalau nggak dicoba kita tuh nggak akan tahu. Apalagi kalau misalnya ada deadline-nya nih mepet, pasti deadline-nya selalu mepet kan. Jadi bisa nggak bisa, ya harus bisa ngerjain project ini gitu. Terus tantangannya itu ada di error. Kayak setiap ngerjain itu pasti aja ada aja yang error. Terus kayak satu error udah selesai, nanti ada muncul lagi error. Itu sih yang jadi tantangannya, kayak bingung kayak mana ini cara nyelesain errornya. Cuman pas udah dicari ya udah ketemu gitu, udah bisa jalan. Terus pas nulis program ini itu harus benar-benar teliti banget, kayak dilihat per baris, bahkan per karakter, per huruf. Sekadar spasi atau titik itu bikin programnya itu error. Jadi harus benar-benar teliti banget kalau misalnya lagi nulis codingan ini buat program. Terus pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project, ternyata banyak, apalagi dari segi materi itu nambah materi banget. Kayak struktur program, modul, dan package gitu kan, kayak misahin kode itu jadi beberapa bagian, file dan class, terus biar programnya itu biar mudah dibaca. Terus konsep OOP biar kodenya itu nggak berantakan. Terus kalau OOP itu kan bener-bener kayak kita objek, atribut, method itu disesuaikan sama kayak di kehidupan nyata kita. Jadi kayak itu ngelatih banget untuk berpikir logis pas nulis program ini. Terus project ini juga tuh ngajarin nulis program yang rapi, kayak harus sesuai dengan PIP 8. Pokoknya setiap
lab ya, setiap lab itu benar-benar harus sesuai sama PIP 8. Itu benar-benar melatih banget kayak gimana nulis program yang baik gitu, yang rapi maksudnya. Dengan PIP 8 itu juga tuh kalau misalnya kita ada yang error, itu tuh kita jadi nggak ribet sendiri karena kodenya tuh udah rapi gitu. Terus dapat pengetahuan tentang exception handling, apalagi exception handling itu banyak banget, tentang error-error itu banyak jenisnya gitu. Itu nambah pengetahuan banget. Terus tentunya jadi lebih sabar kalau misalnya ada error gitu. Terus belajar buat gak panik kalau misalnya ada error. Pasti kayak bingung banget kalau misalnya ada error, tapi berusaha untuk tenang dan juga sabar, pasti kayak bisa gitu. Mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.